Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat inspiratif. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang perubahan hidup yang begitu drastis, dari kegelapan menuju cahaya? Kisah yang akan kita bahas hari ini benar-benar akan membuatmu merenung. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita selami bersama. Dulu, Tanah Abang adalah panggung kehidupannya. Bukan panggung hiburan, melainkan panggung pertarungan. Di sanalah dia berkuasa, seorang penguasa pasar yang disegani, bahkan ditakuti. Uang, kekuasaan, dan pengaruh adalah senjatanya. Ia mengatur arus barang, menentukan harga, dan mengendalikan siapa yang boleh berjualan dan siapa yang tidak. Namanya, sebut saja Dharma. Ia adalah sosok yang keras, ambisius, dan tak kenal kompromi. Baginya, dunia ini adalah rimba, dan hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Tak peduli berapa banyak orang yang tersingkir atau terluka dalam perjalanannya menuju puncak, yang penting baginya adalah mencapai tujuannya. Kesehariannya dipenuhi dengan intrik, persaingan, dan ancaman. Ia harus selalu waspada terhadap musuh-musuhnya yang ingin menjatuhkannya. Hidupnya adalah permainan catur yang rumit, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Namun, di balik kekerasan dan kekejaman itu, ada sebuah hati yang sebenarnya merindukan kedamaian. Dharma tumbuh besar dalam lingkungan yang keras, di mana kasih sayang dan kelembutan adalah barang langka. Ia belajar untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara yang paling efektif, dengan menjadi orang yang paling ditakuti. Suatu malam, ketika ia sedang duduk seorang diri di rumah mewahnya, Dharma merenungkan kehidupannya. Ia memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang, tetapi ia merasa hampa. Ia merasa seperti berada di tengah gurun pasir yang luas, sendirian dan kehausan. Tiba-tiba, ia teringat akan masa kecilnya, ketika ia masih sering pergi mengaji bersama ibunya. Ia teringat akan suara merdu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menenangkan hatinya. Ia teringat akan nasihat-nasihat ibunya tentang pentingnya kejujuran, kebaikan, dan kasih sayang. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Ia telah melupakan semua ajaran baik yang pernah diterimanya. Ia telah menjadi orang yang jahat dan kejam. Sejak malam itu, Dharma mulai berubah. Ia mulai mencari ketenangan dalam agama. Ia mulai membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Ia mulai mengikuti kajian-kajian agama dan mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama. Perlahan tapi pasti, hatinya mulai dipenuhi dengan cahaya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam kekayaan dan kekuasaan, tetapi dalam kedekatan dengan Tuhan. Ia mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membangun masjid, mendirikan sekolah, dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Ia juga mulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Perubahan Dharma membuat banyak orang terkejut. Orang-orang yang dulu takut kepadanya kini mulai menghormatinya. Mereka melihat bahwa Dharma yang dulu bukanlah Dharma yang sekarang. Dharma yang sekarang adalah seorang yang alim, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia tak lagi berambisi untuk menguasai pasar. Ia lebih memilih untuk menjadi penengah, menjadi jembatan antara pedagang dan pembeli. Ia berusaha untuk menciptakan suasana pasar yang adil, aman, dan nyaman bagi semua orang. Tanah Abang kini menjadi saksi bisu perubahan Dharma.
Pasar yang dulu menjadi ajang pertarungan kini menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Semua itu berkat Dharma, sang penguasa pasar yang telah bertransformasi menjadi seorang yang alim dan bijaksana. Dharma membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah adanya kemauan untuk berubah dan tekad untuk memperbaiki diri. Kisah Dharma adalah kisah tentang penebusan dosa, tentang perjalanan spiritual, dan tentang kekuatan cinta kasih. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan dan dalam berbuat baik kepada sesama. Dharma kini hidup dengan tenang dan bahagia. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan menghormatinya. Ia merasa bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk memperbaiki diri. Setiap hari, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Ia juga selalu berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia ingin agar kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Ia ingin agar orang-orang yang sedang berada dalam kegelapan bisa menemukan jalan menuju cahaya. Dharma adalah bukti nyata bahwa kebaikan selalu bisa mengalahkan kejahatan, bahwa cinta kasih selalu bisa mengalahkan kebencian, dan bahwa harapan selalu bisa mengalahkan keputusasaan. Kisah Dharma adalah kisah yang akan terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini adalah simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol kekuatan hati manusia. Dharma, sang penguasa pasar Tanah Abang yang telah bertransformasi menjadi seorang yang alim dan bijaksana, adalah inspirasi bagi kita semua. Ia adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan dan dalam berbuat baik kepada sesama. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah menyerah pada diri sendiri, dan selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Dharma selalu menyambut mereka dengan senyum ramah dan hati yang terbuka. Ia mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar, dan memberikan nasihat-nasihat yang bijaksana. Ia tidak pernah menggurui atau menghakimi. Ia hanya berbagi pengalaman hidupnya, menceritakan tentang kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, dan bagaimana ia belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ia selalu menekankan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan saling menghormati. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga dari seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ia juga selalu mengingatkan tentang pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan. Ia percaya bahwa dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dan bahagia. Di mata masyarakat Tanah Abang, Dharma adalah sosok yang legendaris. Ia adalah simbol perubahan, simbol harapan, dan simbol kekuatan hati manusia. Ia adalah bukti nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Kisah hidup Dharma telah menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan dan dalam berbuat baik kepada sesama. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, Dharma selalu mengadakan acara syukuran. Ia mengundang seluruh masyarakat Tanah Abang untuk makan bersama dan berdoa bersama. Acara tersebut selalu dihadiri oleh ribuan orang. Tua, muda, kaya, miskin, semua berkumpul menjadi satu, merayakan kehidupan Dharma dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan. Di acara tersebut,
Dharma selalu memberikan pidato yang singkat namun penuh makna. Ia selalu mengingatkan tentang pentingnya persatuan, kesatuan, dan saling tolong-menolong. Ia juga selalu mengajak semua orang untuk menjaga kebersihan dan keamanan pasar Tanah Abang. Ia ingin agar pasar tersebut menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua orang. Dharma adalah sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ia selalu memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih sayang. Ia selalu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan para pedagang kecil di pasar Tanah Abang. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, memberikan semangat, dan membantu mereka mencari solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi. Ia juga seringkali memberikan bantuan modal kepada para pedagang kecil yang kesulitan. Ia ingin agar mereka bisa mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dharma adalah sosok yang sangat peduli terhadap pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ia mendirikan banyak sekolah dan pesantren di berbagai daerah. Ia ingin agar semua anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu, mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Ia juga memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ia ingin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih cita-cita mereka. Dharma adalah sosok yang sangat mencintai tanah air. Ia selalu berpesan kepada generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga selalu mengajak semua orang untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Ia percaya bahwa dengan mencintai produk-produk dalam negeri, kita akan membantu meningkatkan perekonomian bangsa. Dharma adalah sosok yang patut diteladani. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi kita semua. Ia adalah bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Di akhir hayatnya, Dharma meninggal dunia dengan tenang dan damai. Ia meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu cinta kasih, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jenazahnya dimakamkan di dekat masjid yang ia bangun. Ribuan orang datang melayat, memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang telah menjadi inspirasi bagi mereka. Kisah hidup Dharma akan terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Ia adalah simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol kekuatan hati manusia. Dharma, sang penguasa pasar Tanah Abang yang telah bertransformasi menjadi seorang yang alim dan bijaksana, akan selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Ia adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan dan dalam berbuat baik kepada sesama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah hidup Dharma, dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.